yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini para jamaah rahimakumullah, kata Syekh, "Tsumma khutimal ayatu bihadzal ayatil karimati fi bayani fadlil Islam." Bahwasanya Syekh menutup pada bagian yang pertama ini, bab yang pertama tentang fadlul Islam, keutamaan Islam adalah dengan ayat ini. Walaupun pada dasarnya keutamaan Islam itu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sangatlah banyak. Akan tetapi menurut ijtihad Syekh, bahwasanya 3 ayat ini cukup insyaallah ta'ala. Dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kita ketahui bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, aminu ittaqullaha wa aminu birasulih. Bertakwalah kepada Allah, yang seperti halnya kita sering mendengar tentang khutbah Jumat. Biasanya di muqaddimah sang khatib mengatakan, wahai para jamaah kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa, sebaik-baik takwa dan sebaik-baik pengertian takwa itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah ala basiratin min Allah. Jazakallahu khairan. Yang namanya takwa itu adalah kita mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas petunjuk, yang dengan mengamalkan ketakwaan kita itu kita mengharap daripada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga yang namanya takwa itu adalah kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Artinya kita tahu kalau ini adalah maksiat. Kita tahu bahwasanya ini adalah bentuk penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarju thawab Allah, dan kita mengerjakan atau menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah pahalanya. Takhafu iqab Allah, dan kita takut akan maksiat dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dijelaskan sekedar menjauhi apa yang dilarang kemudian menjalankan apa yang diperintah, itu terlalu umum, terlalu umum, sehingga kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung itu adalah mentauhidkannya. Nah, adapun larangan Allah yang paling agung itu adalah menjauhkan kesyirikan, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dengan mengatakan aminu, ya ayyuhalladzina amanu aminu, padahal yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah dan bertakwalah kepada Allah.
Nah, dua ini adalah perintah. Dan ternyata orang beriman pun masih tetap harus diperintah beriman. Makanya di sini berkata Syekh, nadahum bismil iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyeru mereka itu dengan menyebut kata iman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa qad qila fi tafsiri hadhil ayah innal murada bihaula'i man amana min ahlil kitab. Di dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lafaz ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwasanya khitab yang diajak, artinya ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang yang beriman di antara ahlul kitab. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ahlul kitab beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul. Ya. Makanya banyak sekali hadis Nabi SAW dalam satu redaksi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kenapa? Karena mereka itu mungkin saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beriman kepada Rasul. Yang sebagaimana disebutkan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya serulah mereka itu ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya, itu. Wa qila innal murada umumu man amana wa huwal aqrab wal adhhar. Nah, adapun di antara tafsir ayat ini ya, tafsir yang lain bahwasanya ini adalah apa? Keumuman orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Walihada qala fi ma'na yu'tikum kiflaini min rahmatihi ay man amana min ahlil kitabi yu'tihim nasibaini wafiraini min rahmatihi. Makanya ketika orang-orang ahlil kitab itu ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepada Allah, terlebih lagi juga membawa para pengikutnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah akan memberi rahmatnya kepadamu dua bagian. Nah, maksudnya apa? Yakni dua kali lipat rahmat dari Allah karena keimanan kalian kepada Nabi Muhammad SAW serta keimanan kalian kepada Rasul sebelumnya. Makanya apa? Ini diperuntukkan kepada ahlul kitab, wallahu alam. Makanya di dalam suratnya Rasulullah SAW kepada Heraklius, ya, Azimur Rum, pembesar Romawi waktu itu, yang mana Rasulullah SAW ya, membawa satu ayat, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Rasulullah SAW menulis suratnya ini dengan ayat ini adalah untuk mengajak Heraklius waktu itu untuk apa? Menyembah Allah saja dan berislam. Ya, aslim taslam. Ya, masuklah Islam sehingga kau akan selamat. Kalau engkau berislam kemudian ya mereka itu mengikutimu, ya, maka engkau akan mendapatkan apa? Pahala mereka juga. Tetapi jikalau engkau tidak beriman dan mereka itu tidak beriman juga kepada Allah, ya, kata Rasulullah SAW, wa alaika ithmal arisiyin, yang mana ya, dosa-dosa mereka itu juga akan engkau tanggung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dalam ayat ini, dalam redaksi ini, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, ya, jikalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan dua kali lipat rahmat Allah.
Nah, inilah pengaruh daripada mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Gitu. Tidak perlu jauh-jauh ketika kita mengajak kepada sebuah kebaikan. Yang pertama adalah keluarga kita sendiri. Ya. Kalau kita sebagai ibu, maka yang kita ajak adalah anak-anak. Ya. Terlebih lagi jikalau seorang ibu itu tidak bekerja, dia ada di rumah. Senantiasa dia berada bersama para putrinya. Ya. Jikalau dia seorang bapak, maka dia mengajak keluarganya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah kalian dan keluarga kalian itu dari neraka. Gitu. Bahkan Nabi SAW ya, mendapatkan wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu. Walaupun nanti tidak berhasil, maka hasil itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jikalau salah satu keluarganya itu beda agama, maka disitulah daripada pahalanya, dua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama iman kepada Allah, dan kedua adalah yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, ittaqullaha wa dzalika bi tahqiqi taqwahu azza wa jalla bi an taj'alu bainakum wa baina ma takhshawnahu min iqabillahi wa sakhatihi wiqayatan taqiya min dzalika. Nah, ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan menjadikan kita itu jauh daripada sakhat, yaitu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara salah satu ya, cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berpuasa kemarin, la'allakum tattaqun. Itu di antara wasilahnya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kalau tidak salah kita sudah masuk Dzulqa'dah ya, insyaallah ta'ala. Syawal sudah selesai ya. Padahal baru 2 bulan yang lalu kita berpuasa ya, 2 bulan yang lalu kita berpuasa. Bagaimana keadaan kita setelah Ramadan? Makanya itulah perlu kita introspeksi diri dan bermuhasabah. Wa aminu bi rasulihi wa annahu rasulun haqqun, dan berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya SAW. Karena apa? Karena dia adalah seorang utusan yang benar, mursalun min rabbil alamin, dan dia adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal imanu yaqtadi ta'atahu azza wa jalla fima ya'muru bihi. Dan iman, di antara bentuk daripada iman ini adalah takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkan. Wa ma arsalnaka illa wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali apa? Untuk ditaati. Nah, makanya konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'atu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mentaati perintah Rasulullah SAW itu sama dengan mentaati perintah Allah. Karena pada dasarnya perintah Rasulullah SAW itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ittaqullah wa aminu bi rasulihi wa hadhihi haqiqatul Islam. Nah, ayat ini menunjukkan akan salah satu hakikat Islam. Hakikatul Islam, dan hakikat Islam itu apa? Taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah, wal imanu bir rasuli inqiyadan mamtithalan wa ta'atan. Nah, di antara bentuk takwa itu ya tentu saja itu merupakan pengaruh daripada iman kepada Rasulnya, inqiyadan, meminta tolong kepada Rasulullah SAW dengan syafaatnya, wa amtithalan, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dengan apa? Dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Itu. Wa taqwallah bi tahqiqi tauhidihi wa ikhlasid dini lahu wal imani bir rasul bi ta'atihi wa imtithali awamirihi wa jitnabi nawahi. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya juga yang paling agung itu adalah mentauhidkannya. Makanya tidak ada perintah Allah yang paling agung kecuali adalah tauhid. Kemudian wa ikhlasul dini lahu, mengikhlaskan diri kita untuk berislam dengan secara ikhlas. Wal imanu bir rasul, dan adapun dengan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan mentaatinya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imtithali awamirihi, dan menjalankan seluruh perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Makanya konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama at-tasdiqu fima akhbar, yaitu membenarkan seluruh kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, entah itu yang tidak masuk akal ataupun yang masuk akal. Kenapa demikian? Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Seperti hadis tentang telaga Nabi SAW, kemudian tentang mizan, tentang timbangan, itu semua tidak bisa masuk akal. Tetapi hadis-hadis khabariyah yang semacam ini memang bukan tugasnya akal, tetapi tugasnya hati, yang ada iman di dalam hati. Makanya ketika tugas iman itu diambil alih oleh akal, maka akal tidak akan bisa memenuhi segala persyaratan objektivitas atau objek tersebut terhadap akal, tidak akan bisa. Wa ammal fadailu mahiyah, dan adapun di antara keutamaan dalam ayat ini tentang Islam, yang pertama apa? Al-fadilatul ula qala yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, yaitu para Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab itu, jikalau mereka beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka 2 kali lipat berupa rahmat. Nah, ini merupakan janji Allah Subhanahu, merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, yaitu berjalan pada waktu sirat, jembatan yang menghubungkan antara jembatan kita ke mana? Ke akhirat atau ke surga di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Anna istimsakal abdi bil islami wa ta'atihi wa ta'atahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa imanahu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatahu bidzalika huwa
huwa fil haqiqah nurun yadhi'u lahu tariqahu. Jadi ketika seorang berada di jembatan di Shiratal Mustaqim itu, di Shirat ya, maka di antara ya, yang akan membantu dia supaya bisa berjalan atau melewati daripada jembatan tersebut dengan mudah, yaitu istimsakul abdi bil Islam, berpegang teguhnya seorang hamba ya, kemudian thabat, tetapnya seorang hamba di atas Islam, dia membawa Islam sampai dia mati. Nas'alullah ats-tsabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam ya. Begitu kuatnya Islam di dada seorang hamba, kemudian mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengimani apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan hakikat daripada sebuah cahaya nanti yang akan menerangi dia di akhirat kelak ketika akan melewati sirat. Faman kana 'indahu al-Islam fa 'indahu nurun yadhi'u lahu at-tariqu fi adh-dhulumat. Maka barang siapa yang berislam sampai hari kiamat, sampai akhir hidupnya, sampai akhir hayatnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dan perkataan terakhir dia ketika meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Fal Islamu nurun wa dhiya'un yu'rafu bihi sahibu al-haq minal batil wal huda wad dhalal. Maka dengan keislaman itulah para jamaah rahimakumullah ya, maka kita akan bisa melewati daripada, dan kita akan bisa juga membandingkan ya, tahu akan bedakan daripada mana yang hak dan mana yang batil. Dengan Islam kita juga akan mengerti itu semuanya. Terlebih lagi jikalau kita bermanhaj salaf, yang mana manhaj salaf itu semuanya penuh dengan kedetailan daripada masalah-masalah yang dihadapi, entah itu berupa beribadah kepada Allah ya, ibadah, kemudian muamalah dan seterusnya, maka kita akan mendapatinya secara utuh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang paling jauh terhadap bid'ah, terhadap penyimpangan agama. Kenapa demikian? Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengetahui Islam secara detail. Mereka mengetahui Islam berikut dengan dalil-dalilnya dan contoh-contohnya langsung yang bersumber dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu adalah keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum. Tidak itu saja, ketika ahlul kitab beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan mereka sebuah ampunan. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kamu, yaitu dosa-dosa yang telah kalian lakukan ya, apapun dosa itu ya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wal maghfiratu hiya al-'afu wal safahu was satru. Dan maghfirah itu adalah sebuah pengampunan ya, dan kemudian ditutupnya segala dosa. Ya. Qala wallahu ghafurur rahim. Fal islamu wa tahqiqu a'zam ma tumha bihi al khataya wa tukaffiru bihi sayyi'at. Maka dengan berislam itulah segala dosa, entah yang besar atau yang kecil, yang sebelumnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wallahu ghafur rahim, qala wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak ampunan dan kasih sayang. Khutimat hadhil ayatu bihadainil ismaini lita'alluqihima bil ma'na alladhi warada fil ayah. Dan dalam ayat ini ya, ayat surat Al-Hadid ayat 28 ini ya, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dua nama Allah, yaitu pertama Ghafurun, yang kedua adalah Rahim. Ghafurun dan Rahim. Ya. Yang pertama Ghafurun, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampun. Semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Ya. Maka sebaik-baik mereka yang berbuat salah itu adalah bertaubat, minimal beristighfar. Dan taubat yang khalis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mengulang lagi daripada dosa tersebut. Ya. Dan niat dengan ikhlas, dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulang lagi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, ya, memberitahukan kepada kita tentang sifat Ghafur, menerima ampunan atau memberikan ampunan kepada para hambanya yang berbuat maksiat, kecuali syirik, ya, kecuali kesyirikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya dosa syirik itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu diampuni. Yang sudah pernah kita bahas, walaupun dia itu adalah syirik kecil, tetap yang namanya syirik itu adalah bahaya. Fal ma'na alladhi warada fil ayah ad-da'wah lil Islam wa tahqiq taqwallah. Dan maksud daripada ayat ini adalah apa? Dakwah kepada Islam, mendakwahkan Islam. Tapi tidak sekedar hanya dakwah, tetapi memang dakwahnya itu betul-betul di atas ilmu. Di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan bisa berdakwah kalau tidak tahu apa yang didakwahkan kepada manusia. Ya. Kemudian wa tahqiq taqwallah. Jikalau mereka, ya, di antara kaum muslimin yang didakwai adalah untuk bertakwa kepada Allah dan mewujudkan takwa tersebut dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu ma tarataba ala dzalika min al-athari wal awaid minha ita'ullah liman kana kadzalika kiflaini min rahmatih. Makanya janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keutamaan Islam, adalah Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dia masuk Islam di karangan daripada ahlul kitab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dua rahmat. Wa yaj'alu nuran yamshi bihi. Nah, pada nanti di sirat, ya, di jembatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberinya cahaya sehingga dengan mudah dia akan melewati jembatan tersebut. Wa yaghfir lahu, dan Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Makanya para jamaah rahimakumullah, saya menasihatkan diri saya dan untuk para jamaah sekalian, ya, untuk tidak membawa ketika kita meninggal dunia itu, untuk tidak membawa dosa yang banyak. Ya. So, lebih baik kita dihukum di dunia daripada di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa hadhihi kulluhu min athari hadzanil ismainil azimain. Dan ini semuanya merupakan salah satu di antara pengaruh dua nama itu tadi. Yang pertama adalah Al-Ghafur, yang kedua adalah Ar-Rahim. Iya. Fallahu subhanahu wa ta'ala idza arada bi'abdihi khairan wa rahmatan wa maghfiratan waffaqahu li hadhihi al-a'mali wa ja'alahu min ahliha fayunalu bidzalika rahmatullahi wa maghfiratahu. Makanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kata idza itu adalah maknanya untuk mustaqbal. Mustaqbal itu adalah untuk masa depan.
Makanya kalau dalam tata bahasa Arab, ya, kata idza itu setelahnya adalah fi'il madhi, tetapi faedahnya adalah untuk lil mustaqbal. Madhi itu kan pas, telah lalu. Entah itu dia berdiri sendiri atau ditambah dengan isim dhamir muttasil atau mustatir dan seterusnya. Tetapi para ulama rahimahumullah taala memberikan faedah bahwasanya di antara faedah idza itu adalah untuk seterusnya. Ya, terlebih lagi jikalau hal itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, kebaikan dan rahmat dan maghfirah kepada para hambanya, waffaqahu li hadhil a'mal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik untuk mengamalkan amalan ini. Ya. Wa ja'alahu min ahliha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai ahlinya yang berhak untuk mendapatkan itu semua fayunalu bidzalika rahmatullahi wa maghfiratuhu, dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, memantapkan kita dalam Islam, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.